Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rizka Mazalisha, NIM 20059196, ingin menampilkan presentasi materi tentang pernikahan dalam Islam. Secara definisi, pernikahan terbagi dua dalam bahasa Arab. Yang pertama zakaha, artinya berhimpun. Yang kedua itu pasangan. Menurut istilah atau menurut syarak, pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pernikahan ini tentu kita harus ada proses menuju jenjang pernikahan. Prosesnya itu terbagi ada 5 macam. Yang pertama, mencari pasangan yang baik. Menurut kita pasangan itu baik, berarti itu sudah termasuk proses menuju jenjang pernikahan. Yang kedua, melakukan istikharah. Yang ketiga, melakukan ta'aruf. Ta'aruf artinya perkenalan. Yang keempat, melamar. Yang kelima, menikah. Dalam pernikahan tentu ada dasar hukum. Nah, di sini dasar hukumnya ada berupa dalil Al-Quran dan dalil hadis. Dalil dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang kedua, terdapat dalam sunnah hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam pernikahan juga memiliki tujuan. Yang pertama itu ittiba, artinya mengikuti. Ittiba berarti maksudnya mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, melaksanakan ibadah. Pernikahan ini merupakan ibadah yang paling panjang, betul bukan? Betul. Yang ketiga, menghindari zina. Yang keempat, membangun sifat kasih sayang sejati. Yang kelima, mewujudkan sifat ta'awun. Ta'awun itu artinya tanggung jawab atau saling tolong-menolong. Yang keenam, memperkokoh silaturahmi baik internal maupun eksternal secara masyarakat. Hukum nikah itu terbagi 5 macam. Hukum nikah bukan sekedar wajib, tapi juga terbagi 5 macam. Yang pertama, wajib, sunnah, haram, 4 makruh, yang terakhir mubah. Yang pertama, wajib. Wajib menikah itu hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial namun takut masuk ke dalam perzinaan. Dia takut masuk dalam perzinaan, makanya dia diwajibkan untuk menikah jika dia sudah mampu secara materi. Yang kedua, mereka yang sudah mampu secara materi tapi tidak takut jatuh kepada dalam perzinaan, itu termasuk sunnah. Dia tidak takut dirinya masuk ke dalam perzinaan tapi dia mampu secara materi, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, haram. Haram ini hukumnya bagi mereka yang niatnya tujuannya itu untuk menyakiti dan tidak memberi nafkah. Misalnya ada seorang laki-laki menikahi perempuan, terus dia tidak memberi nafkah, itu hukumnya haram. Yang keempat, makruh. Makruh hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Yang kelima, mubah. Mubah artinya boleh. Mubah, orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Maka bagi mereka hukum menikah itu mubah, artinya boleh. Pernikahan juga ada yang terlarang. Pernikahan yang terlarang itu terbagi 5. Yang pertama, nikah dengan niat mentalak. Yang kedua, menikah tahlil, yaitu nikah seorang laki-laki dengan perempuan yang telah diceraikan suaminya 3 kali
dengan niat menceraikannya kembali agar dapat dinikahkan oleh suaminya. Yang ketiga, nikah dengan bekas istri yang telah ditalak 3. Jadi kalau ada istri yang telah ditalak 3 sebelumnya oleh suaminya, mantan suaminya, itu tidak boleh lagi untuk dinikahkan, haram hukumnya. Yang keempat, nikahnya seorang dalam masa idah. Maksudnya ini dalam keadaan haid, dalam keadaan halangan. Yang kelima, nikahnya seorang muslim dengan orang kafir. Tidak boleh. Jika seorang muslim nikah dengan seorang kafir, itu sama saja masuk ke dalam perzinaan, karena imannya saja sudah beda. Rukun pernikahan. Pernikahan ada 5 rukun. Yang pertama, mahar. Mahar itu wajib hukumnya. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, yang artinya, dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu cintai, yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Yang kedua, ijab. Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. Yang ketiga, qabul. Ucapan penerimaan pernikahan dan calon mempelai pria atau walinya. Yang keempat, calon mempelai pria. Calon mempelai pria itu calon pengantin harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah. Misalnya, dia lagi yang si mempelainya ini ada dalam masa idah, itu tidak termasuk dalam rukun pernikahan. Harus terbebas dari penghalang-penghalangnya. Yang kelima, wali. Wali ini wajib berdasarkan sabda Rasulullah SAW bersabda, tidak sahnya pernikahan kecuali dengan adanya wali. Hadis riwayat Imam. Misal nih, tidak ada wali ayah, berarti kita boleh memakai wali saudara kandung, saudara laki-laki kandung, kakek, paman. Bahkan kalau tidak ada yang bisa untuk dijadikan wali, itu bisa oleh KUA-nya. Baiklah, sampai di sini apakah teman-teman sudah jelas? Jelas. Sudah. Nah, Isma, nggak ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Baiklah, sekian, terima kasih. Cukup jelas dari saya. Insya Allah ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.